Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menampilkan video materi mengenai gempa bumi. Perkenalkan, Nama saya Chandra. perkenalkan nama saya Abdullah. Perkenalkan nama saya Elma Chandra, nomor absen 10. Perkenalkan nama saya Ibu Desa, nomor absen 19. Perkenalkan nama saya Rizky Aryani, nomor absen 10. Perkenalkan nama saya Ahmad Masyun, nomor 1. Selamat menyaksikan. Pengertian dari gempa bumi, yaitu gempa bumi adalah peristiwa alam berupa getaran yang berasal dari dalam bumi yang merambat sampai ke permukaan bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen. Akibatnya tekanan bertambah besar, maka bobot bawah tanah akan pecah dan terangkat. Pelepasan tekanan ini merambat getaran yang menyebabkan gempa bumi. Gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik disebabkan dengan adanya pergeseran-pergeseran di lempeng bumi secara tiba-tiba. Gejala ini sangat erat hubungannya dengan pembentukan pegunungan yang biasanya diikuti dengan pembentukan sesar-sesar baru. Ketegangan-ketegangan yang terjadi di dalam bumi akan mengaktifkan kembali sesar-sesar lama yang sudah tidak aktif. Pengertian gempa bumi vulkanik gunung api. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasanya terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Gempa runtuhan atau terban. Gempa bumi runtuhan terjadi akibat jatuhnya massa tanah di bagian atas rongga dalam bumi. Biasanya terjadi di gua, di daerah pertambangan, lereng tebing yang curam, dan di daerah kars. Runtuhan yang terjadi di daerah-daerah tersebut sering menimbulkan getaran gempa yang dikelompokkan ke dalam gempa bumi runtuhan. Berdasarkan bentuk epicentrum. Epicentrum adalah titik di permukaan bumi yang merupakan refleksi tegak lurus dari hipocenter atau fokus gempa bumi. Berikut beberapa jenis gempa yang dibedakan berdasarkan garis epicentrum. Gempa linear, yaitu gempa yang epicentrumnya berbentuk garis. Gempa tektonik merupakan gempa linear. Salah satu akibat tektonisme adalah patahan. Gempa sentral, yaitu gempa yang epicentrumnya berupa titik. Gunung api pada erupsi sentral adalah sebuah titik letusan. Demikian juga runtuhan retak bumi. Gelombang longitudinal atau yang biasa kita sebut sebagai gelombang primer. Gelombang primer yaitu gelombang yang merambat dari hipocentrum ke segala arah dan tercatat pertama kali oleh seismograf dengan kecepatan antara 7-14 km per detik. Periode gelombang ini yaitu antara 5-7 detik. Gelombang transversal atau gelombang sekunder. Gelombang sekunder yaitu gelombang yang merambat dari hipocentrum ke segala arah dan tercatat sebagai gelombang kedua oleh seismograf dengan kecepatan antara 4-7 km detik dan periode gelombang 11-13 detik. Ilustrasi gelombang transversal bidang sederhana yang merambat melalui media elatis dalam arah horizontal dengan partikel-partikel yang dipindahkan dalam arah vertikal. Hanya satu lapisan material yang ditampilkan. Ilustrasi medan listrik dan magnet di sepanjang sinar. Dalam gelombang cahaya, bidang sederhana untuk bidang apapun yang tegak lurus dengan sinar. Setiap bidang selalu memiliki nilai yang sama di semua titik bidang. Gelombang panjang atau gelombang permukaan. Gelombang permukaan yaitu gelombang yang merambat dari epicentrum menyebar ke segala arah di permukaan bumi dengan kecepatan antara 3,5 sampai 3,9 km per detik dan periode gelombang yang relatif lama.
Di permukaan juga ada dua jenis gelombang seismik, yaitu gelombang Rayleigh merupakan gelombang yang bergerak turun naik dan gelombang Love merupakan gelombang yang mendorong bebatuan dari satu sisi ke sisi yang lain sambil menjalar. Gelombang permukaan lebih lambat dibandingkan dengan gelombang utama, tetapi kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih dahsyat. Kedahsyatannya itu disebabkan lamanya kerambatan gelombang ini. Penentuan pusat gempa bumi. Cara menentukan letak pusat terjadinya gempa di permukaan bumi atau letak epicentrum dapat dilakukan dengan menggunakan metode homosesta, yaitu suatu metode penentuan letak epicentrum dengan melakukan pencatatan waktu datangnya gelombang gempa yang pertama atau gelombang primer pada waktu yang bersamaan dari minimal 3 tempat yang berbeda. Pencatatan dilakukan di beberapa tempat yang berbeda sehingga pusat gempa dan epicentrum bisa diketahui secara tepat. Untuk menentukan letak suatu epicentrum gempa diperlukan catatan gempa dari minimal 3 pencatat gempa bumi. Jarak stasiun ke epicentrum dapat dihitung dengan menggunakan rumus Laska sebagai berikut. Jarak epicentral dalam megameter sama dengan perbedaan waktu tibanya gelombang pertama dan kedua dalam menit. 1 menit merupakan pengurangan tetap dikali 1 megameter atau 1000 km. Pengaruh gempa bumi terhadap kehidupan. A. Tanah di permukaan bumi merekah, jalan menjadi putus sehingga memengaruhi perhubungan. B. Terjadi tanah longsor akibat guncangan. C. Terjadi banjir akibat rusaknya tanggul. D. Gempa yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan tsunami atau gelombang pasang. E. Berbagai bangunan roboh akibat kekuatan gempa yang besar. F. Memengaruhi psikologi seseorang atau menimbulkan trauma akibat terjadinya gempa bumi. G. Banyak warga yang harus kehilangan keluarganya karena tertimbun runtuhan bangunan. H. Pada sektor ekonomi, hampir semua aktivitas perekonomian terutama di perkantoran dan tempat perbelanjaan terhenti apabila terjadi gempa bumi karena orang lebih mengutamakan keselamatan jiwanya. Ini akan mengurangi pendapatan di bidang ekonomi.